Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Saya Nadira Zahorasika. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan laporan analisis mengenai nilai intrinsik PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA. Fokus utama presentasi ini bukan sekedar menghitung angka, melainkan menguji bagaimana teori penilaian aset diaplikasikan dalam pengambilan keputusan investasi yang real di pasar modal Indonesia. Sebagai salah satu market leader di sektor perbankan, BBCA memiliki struktur permodalan yang sangat menarik untuk dibedah. Di sini saya menerapkan prinsip financial intelligence, yaitu kemampuan untuk melihat melampaui harga pasar saat ini. Objektif utama laporan ini adalah menentukan harga wajar saham BBCA menggunakan pendekatan Dividend Discounted Model atau DDM. Pemilihan metode ini didasarkan pada relevansinya bagi investor yang mengandalkan arus kas masuk berupa dividen sebagai bentuk imbal hasil nyata atas modal mereka. Dalam proses penilaian, langkah krusial pertama adalah menentukan tingkat return yang disyaratkan melalui kerangka kerja Capital Asset Pricing Model atau disebut juga CAPM. CAPM memungkinkan kita mengukur risiko sistematis yang melekat pada saham ini dibandingkan dengan volatilitas pasar secara keseluruhan. Nantinya hasil CAPM ini akan menjadi penyebutan dalam rumus DDM statis untuk menghasilkan estimasi harga wajar. Oke, selanjutnya mari kita bedah variabel yang digunakan dalam perhitungan ini. Untuk aset bebas risiko, risk free rate, saya menggunakan yield SBN 10 tahun sebesar 6,6% sebagai standar. Ekspektasi imbal hasil pasar atau IHSG dipatok dengan angka 11%. BBCA sendiri memiliki beta sebesar 0,87, angka yang menunjukkan bahwa saham ini memiliki tingkat risiko sistematis yang cenderung lebih rendah daripada volatilitas pasar. Terakhir, pada dividen per lembar yang digunakan adalah Rp227 berdasarkan tahun buku terakhir. APM menghasilkan angka return yang disyaratkan sebesar 10,43%. Angka ini kemudian diintegrasikan ke dalam formula DDM tanpa pertumbuhan atau zero growth model sesuai dengan instruksi tugas. Hasilnya secara matematis harga wajar atau intrinsic value dari saham BBCA ditemukan berada pada level Rp2.176.000 per lembar sahamnya. Oke, di sini letak anomali yang menarik untuk didiskusikan. Harga pembelian rata-rata pada portofolio real saya adalah Rp6.885.000. Jika kita melihat secara tekstual berdasarkan rumus DDM statis, terdapat gap yang signifikan sehingga saham ini tampak berada pada posisi overvalued. Namun, sebagai seorang analis, kita tidak boleh berhenti pada angka akhir tanpa memahami limitasi model yang digunakan. Dan mengapa keputusan investasi tetap dipertahankan meskipun model statis menunjukkan angka overvalued? Pertama, model P sama dengan D per K memiliki limitasi besar karena mengasumsikan dividen tidak akan pernah tumbuh. Realitanya BBCA adalah growth stock dengan ROE yang sangat kuat sehingga model pertumbuhan konstan akan jauh lebih akurat. Kedua, terdapat premi kualitas. Pasar bersedia membayar lebih mahal untuk stabilitas dan likuiditas yang ditawarkan BBCA. Ketiga, keputusan investasi saya didasarkan pada prospek jangka panjang dan konsistensi pertumbuhan dividen tahunan yang tidak tertangkap oleh model valuasi sederhana ini. Sebagai kesimpulan, meskipun secara rumus tugas menunjukkan posisi overvalued, pemahaman mendalam tentang fundamental perusahaan mengingatkan saya bahwa BBCA tetap merupakan aset yang bernilai. Valuasi adalah seni menggabungkan angka dengan intuisi bisnis. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.